Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Kali ini Misteri Malam akan menceritakan sebuah cerita akhir hidup dari seorang rentenir, Pak Darmo. Seorang rentenir yang terkenal kejam di desa itu adalah pria kaya raya yang gemar memeras warga dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Bagi Pak Darmo, kesulitan orang lain adalah ladang uang, dan ia tak ragu menarik barang-barang warga yang tak mampu membayar utangnya, bahkan sampai mengambil sawah atau rumah orang. Tak sedikit keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan jatuh miskin karenanya. Orang-orang di desa sangat takut dan membenci Pak Darmo, tetapi tak ada yang berani melawan karena kekuasaannya yang begitu besar. Ia hidup dengan segala kemewahan, sementara tetangganya hidup dalam kesusahan. Hingga suatu hari Pak Darmo jatuh sakit keras. Tubuhnya yang dulu kekar berubah kurus dan lemah. Selama berbulan-bulan ia terbaring di tempat tidur, tersiksa oleh penyakitnya. Namun anehnya, sakit yang ia derita tak kunjung membawa ajal. Seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk meninggal dunia dengan tenang. Hingga akhirnya setelah hampir setahun terbaring sakit, Pak Darmo meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Malam sebelum pemakaman Pak Darmo, Pak Karno, tukang gali kubur di desa itu, menerima tugas untuk menggali kuburan Pak Darmo. Meski sudah terbiasa dengan kematian dan pemakaman, Pak Karno merasa tidak nyaman ketika mendengar nama Pak Darmo. Ada hawa yang janggal sejak awal, namun ia tetap melaksanakan tugasnya karena ini adalah bagian dari pengabdiannya pada desa. Saat Pak Karno mulai menggali di sore hari, kendala demi kendala muncul. Tanah yang biasanya gembur kali ini terasa sangat keras. Bahkan sekopnya beberapa kali membentur benda-benda keras seperti batu besar yang tak pernah ada sebelumnya di tempat itu. Pak Karno harus bersusah payah menggali, dan setiap kali ia berhasil membuka lubang, tanah itu seperti tertutup kembali, membuat usahanya seolah sia-sia. Sambil mengusap keringat di dahinya, Pak Karno berbisik dalam hati, "Ya Allah, kenapa susah sekali kali ini? Lindungilah hambamu ini." Sampai malam tiba, lubang itu akhirnya selesai. Meski dengan kesulitan yang amat besar, ia memastikan ukurannya pas, lalu pulang dengan perasaan lelah luar biasa. Keesokan harinya, saat prosesi pemakaman Pak Darmo berlangsung, suasana terasa sangat aneh. Langit mendung dan angin berembus dingin. Meski saat itu bukan musim hujan, beberapa warga datang melayat, tapi mereka berdiri jauh dari liang kubur, seolah enggan mendekat. Ketika jenazah Pak Darmo diletakkan di dekat liang lahat, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat debu dan dedaunan berterbangan. Langit yang tadinya gelap kini semakin gelap, dan gerimis mulai turun. Ketika jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, mendadak hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Suasana menjadi kacau. Beberapa pelayat berteriak ketakutan dan segera berlari mencari tempat berteduh, meninggalkan liang lahat. Tinggal Pak Ustadz, keluarga Pak Darmo, dan Pak Karno yang masih bertahan, berusaha menyelesaikan prosesi pemakaman di tengah angin kencang dan hujan deras. Namun ketika jenazah hendak diturunkan, sebuah kejadian aneh terjadi. Pak Karno terkejut karena ternyata liang kubur yang telah ia gali kemarin tidak cukup panjang. Padahal ia sudah mengukur dan memastikan bahwa panjangnya sesuai dengan ukuran standar. Ia mencoba menurunkan kembali jenazah itu, tetapi tetap saja tak muat. Dengan bingung, Pak Karno menatap Pak Ustadz dan bertanya, "Bagaimana ini Pak Ustadz? Liang kuburnya jadi sempit sendiri, padahal sudah sesuai ukuran."
Pak Ustadz tampak berpikir sejenak, lalu berkata dengan lirih, "Mungkin ada sesuatu yang mengganjal. Coba gali lagi, Pak Karno." Pak Karno tak punya pilihan lain selain menggali kembali di tengah hujan lebat. Ia mencoba menggali sedikit lebih panjang, meski tubuhnya sudah basah kuyup dan tanah semakin licin. Ketika selesai, mereka kembali mencoba menurunkan jenazah Pak Darmo, namun tetap saja tak muat. Terpaksa Pak Karno menggali untuk kedua kalinya, dan lagi-lagi liang kubur itu seperti menolak untuk menerima jenazah Pak Darmo. Di tengah kebingungan itu, Pak Ustadz mengajak semua yang tersisa untuk berdoa, memohon ampun kepada Allah, dan agar segala urusannya dipermudah. Setelah doa selesai, Pak Ustadz berkata, "Ini mungkin cara Allah menunjukkan sesuatu pada kita. Jika tidak muat lagi, tekuk saja kakinya. Mungkin itu jalan terakhir." Dengan pasrah, Pak Karno kembali mencoba menggali untuk ketiga kalinya. Setelah selesai, ia pun mengikuti saran Pak Ustadz untuk menekuk kaki jenazah Pak Darmo agar muat di dalam liang lahat. Akhirnya, setelah usaha keras yang luar biasa, jenazah itu berhasil dimasukkan ke dalam kuburan. Setelah prosesi selesai, mereka segera menutup liang lahat dengan tanah. Angin yang tadinya berhembus kencang perlahan reda, dan hujan mulai berhenti. Suasana berubah menjadi sunyi, tapi kesunyian itu terasa dingin dan menyeramkan. Pak Karno pulang dengan tubuh lelah dan perasaan tak nyaman. Sepanjang malam itu, ia dihantui oleh kejadian di pemakaman. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan jenazah Pak Darmo dengan kaki yang tertekuk selalu muncul di benaknya. Desas-desus pun mulai beredar di desa bahwa setelah malam pemakaman, beberapa warga sering melihat bayangan hitam di sekitar makam Pak Darmo, seolah arwahnya masih bergentayangan. Pak Karno merasa semakin takut, dan setiap kali ia melewati pemakaman, ia selalu berdoa dalam hati, berharap tidak lagi mendapatkan pengalaman yang menyeramkan seperti itu. Bagi para warga, pemakaman Pak Darmo menjadi kenangan yang menakutkan, seolah menjadi peringatan bahwa amal perbuatan kita di dunia akan terbawa hingga akhirat.